Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Diana Wansari dengan NIM 241501024 dengan Prodi Sistem Informasi kelas SI 3A. Pada video ini saya akan menjelaskan SOP mengenai pemilihan menu makanan MBG yang disajikan dalam bentuk flowchart dan BPMN guna untuk memenuhi tugas manajemen proses bisnis. Tujuan saya memilih SOP mengenai perencanaan menu makanan MBG yaitu memberikan pedoman dalam proses perencanaan menu makanan bergizi agar terlaksana secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, menjamin menu MBG yang disusun sesuai dengan standar gizi, keamanan pangan, dan kebutuhan penerima manfaat. Untuk yang tujuan ketiga, mendukung peningkatan kualitas pelayanan makanan bergizi melalui perencanaan menu efektif dan konsisten. Metode yang saya ambil dalam observasi SOP saya yaitu metode yang digunakan dalam penyusunan SOP proses perencanaan menu makanan bergizi adalah metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap alur perencanaan menu makanan MBG, pihak yang terlibat, serta dokumen pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan flowchart mengenai SOP perencanaan menu MBG. Di sini saya melibatkan 6 anggota, yaitu ada asisten lapangan, ahli gizi, administrasi, supplier, kepala gedung, dan dapur. Untuk yang pertama, asisten lapangan mengumpulkan data sasaran. Setelah mengumpulkan data sasaran, data akan dikirim ke ahli gizi untuk menerima data dari ASLab. Setelah itu, ahli gizi akan memverifikasi kelengkapan data, yaitu data lengkap atau tidak. Kalau tidak, akan dikembalikan ke asisten lapangan lagi. Kalau sudah lengkap, setelah itu akan dianalisis kebutuhan gizi. Seterusnya, apakah ada alergi? Kalau tidak, menu normal dan porsi normal. Kalau ada alergi, menu alternatif dan porsi khusus. Setelah itu, menyusun menu MBG. Setelah itu, pemilihan bahan makanan, membuat daftar kebutuhan bahan. Setelah itu akan diteruskan kepada administrasi, yaitu menerima DBB, yaitu daftar bahan baku. Setelah itu akan dicek anggarannya berapa. Setelah itu apa anggaran cukup? Kalau tidak cukup, kembali ke ahli gizi ke analisis kebutuhan gizi. Kalau sudah cukup, maka akan melakukan pemesan bahan. Setelah itu akan dikirim di supplier, menerima pemesanan. Setelah melakukan pemesanan bahan, supplier akan menerima pemesanan. Setelah itu akan dicek kualitas stok bahan makanan, apakah stok tersedia. Kalau tidak tersedia, cek kualitas stok bahan makanannya lagi. Kalau iya, kalau stok tersedia, menyimpan bahan makanan. Setelah itu mengirimkan bahan ke gudang. Setelah itu akan dikirimkan kepala gudang. Sudah mengirimkan bahan ke gudang, supplier akan menerima bahan, kepala gudang akan menerima bahan, lalu akan dicek kualitas dan jumlah bahan. Setelah itu apakah bahan sesuai. Kalau tidak sesuai, akan dioper lagi ke supplier, ke cek kualitas stok bahan makanan. Kalau bahan sesuai, akan mencatat bahan-bahan makanan itu yang masuk. Setelah itu akan disimpan bahannya. Setelah disimpan,
dialihkan kepada dapur, diserahkan kepada dapur bahan makanannya, lalu akan menerima bahan, setelah itu mengelola dan menyajikan menu makanan. Itu selesai. Nah, di sini juga ada BPMN mengenai SOP perencanaan menu makanan MBG. Dimulai dari asisten lapangan mengumpulkan data sasaran. Setelah mengumpulkan data sasaran, asisten lapangan akan mencatat dan merekap data sasaran. Lalu ahli gizi akan menerima data dari ASLab. Setelah itu akan verifikasi kelengkapan data. Apakah data lengkap? Kalau belum lengkap, akan dikembalikan ke asisten lapangan, yaitu mencatat dan merekap data sasaran. Kalau sudah lengkap, ahli gizi akan menganalisis kebutuhan gizi. Setelah itu, apakah ada alergi? Kalau tidak, mendapatkan menu normal dan porsi normal makanan. Kalau ada alergi, akan dikasih menu alternatif dan porsi khusus. Setelah itu menyusun menu MBG, lalu memilih bahan makanan, membuat daftar kebutuhan bahan. Setelah itu akan dialihkan kepada administrasi, yaitu menerima DPB, setelah itu akan dicek anggarannya, apakah anggarannya cukup. Kalau belum cukup, akan dikembalikan ke ahli gizi lagi, menyusun menu makanan MBG lagi sesuai dengan anggarannya. Kalau sudah pas anggarannya, akan melakukan pemesan bahan makanan ke supplier. Setelah itu supplier menerima pemesanan, mengecek ketersediaan stok, apakah stok tersedia. Kalau tidak, akan dikembalikan kepada ahli gizi, membentuk daftar kebutuhan bahan makanan lagi. Kalau sudah tersedia, menyimpan bahan makanan, mengirimkan bahan ke dapur MBG. Setelah itu akan dioper ke kepala gudang, yaitu kepala gudang menerima bahan dari supplier, akan dicek lagi kualitas dan jumlah bahan di kepala gudang. Setelah itu, apakah kalau tidak pas, akan mengecek ketersediaan stok lagi. Kalau iya, mencatat bahan makanan, lalu simpan bahan, menyerahkan ke dapur, lalu akan dikirimkan ke dapur, yaitu dapur akan menerima bahan, lalu akan mengelola dan menyajikan menu makanan ini. Estimasi makanannya adalah 6 jam. Maka dari itu, kalau lebih dari 6 jam sudah tidak diperbolehkan untuk tidak diperbolehkan untuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.